Implementasi ayat Al-Quran dalam bidang farmasi, kimia, teknik mesin, dan pendidikan agama Islam. Halo, Assalamualaikum. Simak yuk video kami. Dalam perspektif Islam telah dijelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh manusia. Bukan hanya diperuntukkan bagi manusia dewasa, melainkan mulai dari fase kelahiran sampai kematian. Selain itu, Al-Quran telah lebih dulu berbicara tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dalam hadis-hadis sahihnya. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Seseorang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis rawahu Bukhari. Ilmu yang telah kita dapat haruslah dipertanggungjawabkan dengan cara mengamalkannya kepada orang lain, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Saat ini, ilmu telah berkembang pesat dalam berbagai aspek pengetahuan dan teknologi, seperti bidang kesehatan, bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta bidang teknologi industri. Mari kita simak video selanjutnya terkait implementasi ayat Al-Quran dalam bidang farmasi, kimia, teknik mesin, dan pendidikan agama Islam. Farmasi merupakan salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Dan Tuhanku, Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Seiring berkembangnya zaman, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memberikan pengobatan yang terbaik, dilakukan upaya untuk menghasilkan obat-obat melalui proses produksi sesuai CPOB yang dilakukan oleh industri farmasi. Industri farmasi merupakan teknologi obat-obatan dalam bidang industri, di mana pada produksi obat terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi suatu pabrik untuk menghasilkan produk obat yang aman, mempunyai manfaat, dan dapat diterima oleh pasien. Dalam prosesnya, industri farmasi melakukan tahapan-tahapan produksi mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian hasil produksi. Industri farmasi pada umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu proses produksi bahan formula melalui proses fermentasi, ekstraksi, dan atau sintesis kimia, dan proses formulasi produk farmasi akhir. Industri farmasi dapat menghasilkan limbah cair berupa dari proses-proses produksi hingga sisa produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau dari kegagalan proses. Limbah cair yang dihasilkan bersifat beracun, rekalsitran, serta mengandung senyawa organik dan anorganik terlarut, sehingga memiliki nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi dan dapat menimbulkan resiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah cair industri adalah air yang tidak bersih atau air kotor dan mengandung berbagai zat berbahaya yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang dihasilkan dari kegiatan industri. Dengan menerapkan sistem pengolahan air limbah industri, menghasilkan air yang bersih tidak lagi mengandung senyawa organik, beracun, dan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.
Pengolahan atau penyaringan air limbah biasanya menerapkan 3 tahapan proses. Yang pertama, pengolahan pendahuluan ditunjukkan untuk mengkondisikan aliran atau polutan, beban limbah dan karakter lainnya agar sesuai untuk masuk ke pengolahan utama. Pengolahan limbah utama adalah proses yang dipilih untuk menurunkan pencemaran utama dalam air limbah industri. Pada penyaringan air limbah akhir, dilakukan proses lanjutan untuk mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sehingga mampu mengurangi dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Berikut adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pengolahan limbah cair industri. Adanya pencemaran atau limbah cair. Limbah cair industri farmasi berasal dari bekas pencucian peralatan produksi laboratorium, bekas regenerasi di laboratorium, dan lain-lain. Limbah cair industri farmasi terdapat kandungan senyawa-senyawa yang beracun ataupun bahaya terhadap lingkungan, seperti steroid, antibiotik, antiseptik, analgesik, serta hormon, dan lain-lain. Agar mengurangi resiko bahaya dan merusak lingkungan, limbah cair tersebut diolah dengan filter air industri Nano Smart Filter. Setelah difilter, akan diuji dengan beberapa parameter, yaitu COD, BOD, warna, pH, kekeruhan, dan N-total. Nah, setelah diuji dengan parameter-parameter tersebut, kita bandingkan dengan ketentuan baku mutu air limbah dari provinsi atau daerah itu sendiri. Setelah dinyatakan air limbah tersebut sudah aman untuk lingkungan, maka air limbah tersebut bisa dibuang langsung ataupun digunakan kembali. Yeay! Alhamdulillah ya, selesai juga kita belajarnya. Jadi kesimpulannya ialah, janganlah mengotori lingkungan. Meskipun terkesan kecil, sejatinya berdampak besar pada bumi. Jika bumi sehat, maka kita pun juga turut hidup sehat. Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Semoga video kami bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.